yang ia korbankan demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu beliau bercerita, ketika suatu malam Nabi yang mulia SAW itu tidak bisa tidur, maka Nabi SAW ini kemudian beliau berkata dengan lirih, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailah. Seandainya ada lelaki saleh dari kalangan sahabatku yang menjagaku malam ini. Ucapan Nabi SAW ini yang diucapkan dengan lirih, maka kata Aisyah, sami'na sawt as-silah, kami mendengar ada suara senjata. Kami mendengar ada suara senjata, yakni suara pedang, senjata, gesekan senjata. Lantas Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu pelajaran berharga kemarin saat kita ikut daurah, salah satu pengisi daurah Syekh Dr. Basim Al-Jawabirah hafizahullah ta'ala, beliau senantiasa mewasiatkan kita para dai, kalau disebut nama Nabi ucapkan sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pelit, jangan bakhil. Sampai beliau mengulang-ulang kalau ada ucapan Nabi sampai lebih di 5 kali dengan berbagai redaksi. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita jangan pelit sebagai umatnya, kita jangan bakhil. Toh salawat itu manfaatnya kembali kepada kita. Satu salawat untuk Nabi, Allah bersalawat kepada 10 kali. Ya, apalagi kita mengaku sebagai pecinta Nabi, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pelit lisan kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan beliau menjadi teladan yang luar biasa. Syekh Basim ini punya anak 29 dari 3 istri. Saat beliau mendarat di Jakarta, istri yang pertama meninggal. Dan beliau melanjutkan untuk mengikuti daurah sebagai pemateri, menyelesaikan kitab Al-I'tisam min Sahih Bukhari. Al-I'tisam dari kitab Sunnah dalam Sahih Bukhari. Ini teladan yang luar biasa, dan beliau tidak menampakkan kesedihan sama sekali. Justru kita sering terhibur dengan faedah-faedah yang beliau sebutkan. Maka tak kala kita berbicara sahabat Nabi, maka pasti kita akan bersinggungan dengan kalimat Nabi, kalimat Rasulullah. Maka bahasa lisan kita mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadha? Ketika Nabi mendengar suara gesekan senjata, Nabi berkata, siapa ini? Qala Sa'd bin Abi Waqqas, ana ya Rasulullah, ji'tu ahrusuk. Saya Rasulullah, itu Sa'd bin Abi Waqqas. Saya datang untuk menjagamu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu ghatitahu. Kemudian maka tidurlah Rasulullah SAW hingga aku mendengar daripada suara hembusan nafas beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dan di sini menunjukkan keutamaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagai sosok yang dikatakan harisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok penjaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang menangkan hati beliau sampai menjadikan Nabi itu bisa tertidur. Kita tahu para nabi itu tidur itu hanya sebatas ya terpejamkan matanya, tapi hatinya tetap terjaga. Di sisi ini pula kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana tanda-tanda cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW masih hidup, di antara tanda kecintaan yang begitu besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berani, atau para sahabat berani berkorban ya untuk Rasulullah SAW, atau demi Rasulullah SAW, itu berkorban akan dirinya, hartanya, anaknya, bahkan seluruh dunianya. Kenapa bisa demikian? Karena kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu tidak sebatas kecintaan dengan rasa, dengan emosi. Tapi kecintaan kepada Rasulullah SAW itu adalah kecintaan yang sifatnya wajib. Kecintaan yang menunjukkan iman yang sempurna. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan cinta biasa. Ini cinta wujud keimanan seseorang. Bahkan dikatakan al-iman shadiq, keimanan yang tulus, keimanan yang jujur. Dia akan lebih mencintai sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari apapun, dari siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat 24 menyebutkan ada dalam perkara kurang lebihnya yang seorang itu dia menaruh cinta yang luar biasa. Allah mengatakan, "Qul," katakan li Muhammad, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fis sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, sudah berapa itu? Bapak-bapak, anak, saudara, istri, pasangan, kemudian kerabat. Ini kan 5 hal yang orang itu sangat cinta kepada mereka. Para ayah, para bapak, yang ke bawah atau yang ke atas, mereka orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dimuliakan. Jadi ayah, kakek, nenek, buyut dan seterusnya. Itu orang-orang yang kita muliakan, kita hormati. Kemudian wabna'ukum, anak-anak, ini orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Iya, bahkan orang tua seorang ayah dia berani berbuat apa saja, berkorban apa saja demi anaknya, demi anaknya. Ya, dia rela untuk berkorban, bekerja keras, membanting tulang demi anak-anaknya. Ketika sakit maka mereka atau para ayah itu siap untuk berkorban, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, berlelah, bersusah-susah. Ini orang-orang yang dicintai, yang disayangi. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian pun sama. Kerabat, kakak, adik, itu semua orang-orang yang kita begitu sayang, kita cintai. Kita sampai berani membela mereka meskipun salah.
Ya. Kita tidak senang kalau ada orang membicarakan keburukan saudara kita, misalkan adik atau kakak kita, meskipun itu salah, memang benar keburukannya dilakukan. Tapi jiwa kita, ini kakak saya, ini adik saya, kita begitu sayang. Ini orang-orang yang kita kasih, orang kita cintai. Wazwajukum, demikian pula dengan istri-istri kalian, pasangan-pasangan. Ya, wa syaratukum, demikian pula kerabat-kerabat kalian. Lima hal ini, lima golongan manusia ini orang-orang yang sangat kita cintai, kita agungkan, kita muliakan, kita kasih. Ya, sampai orang melakukan banyak pengorbanan demi mereka. Dan Allah sebutkan ini. Kalau seandainya 5 perkara ini ditambah lagi 3. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kalian kumpulkan. Wa tijaratun takhsawna kasadaha, atau perdagangan, bisnis yang kalian khawatirkan akan kebangkrutannya. Namanya orang pedagang, yang paling mereka takutkan adalah kebangkrutan atau kerugian yang didapatkan dalam usahanya. Sehingga sedapat mungkin yang namanya usaha, bisnis itu harus 100% itu untung. Hingga akhirnya orang itu akan menghalalkan segala cara. Ya, dia akan melakukan hal-hal yang kemudian melanggar etika, melanggar adab, hubungan, dan seterusnya. Bahkan perkara yang haram pun diterjang. Demi apa? Menghindari kasadaha, kerusakannya atau kebangkrutannya. Harta yang dikumpulkan itu sangat dicintai. Kenapa? Dia membayangkan susahnya mengumpulkan harta tersebut, mendapatkannya lalu dikumpulkan. Dan orang ketika mengumpulkan harta, yang paling dia khawatirkan adalah berkurangnya harta tersebut. Harta 1 sen pun itu kayaknya hal yang sangat susah atau sulit untuk dia ridhoi itu keluar darinya. Karena tabiat manusia apa? Punya kecintaan kepada harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang mereka mengetahui kalau harta itu akan yang disedekahkan akan diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mensedekahkannya dengan kerelaan hatinya, ketulusan hatinya. Bahkan saat ini bersedekah, dia mengatakan ini harta yang sesungguhnya yang kelak saya akan mendapatkan balasannya. Maka jiwanya lapang, jiwanya bahagia, padahal hartanya berkurang. Ini orang yang mendapatkan keimanan yang luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan, as-sadaqatu burhan, sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang, bukti kebenaran imannya. Orang kalau punya harta, sifat dia apa? Kikir, pelit. Dia enggak mau berbagi dengan yang lain. Dan itu bisa menimpa saja, baik itu orang kaya atau orang miskin sekalipun. Kecuali orang yang dipenuhi hatinya dengan iman kepada Allah dan hari akhir, ya, orang-orang itu maka dia akan bisa berbagi dengan yang lainnya. Dia tidak khawatir dengan harta yang berkurang, karena harta yang berkurang pun Allah akan datangkan lagi. Ya, mana qasa sadaqat min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ya, tapi orang itu apa? Takut hartanya berkurang. Maka Allah menyebutkan wa amwalun iqtaraftumuha. Ya, harta yang kalian kumpulkan yang takut kalian itu harta itu kemudian berkurang. Wa masakin tardawnaha, yang ketiga atau yang kedelapan gitu ya. Tempat-tempat tinggal yang kalian cintai. Tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, rumah-rumah yang kalian bangun, itu bisa menyebabkan orang lupa dengan segalanya. Makanya terkait dengan rumah di dunia itu tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban harus punya, itu tidak ada. Harus bangun rumah itu tidak ada. Orang kalau dia punya
kelonggaran, punya kelebihan bisa bangun, silakan. Bangun sesuai dengan kebutuhannya, tapi tidak berlebihan. Karena Allah menghendaki kita untuk memperbanyak rumah istana di surga. Kadang ada orang dia berlebihan dalam membangun rumah. Berlebihan. Padahal Nabi SAW menyebutkan bahwa semua harta yang ia keluarkan itu, yang dia nafkahkan, maka semuanya ada nilai pahalanya. Kecuali harta yang digunakan untuk membangun rumah. Harta yang digunakan untuk membangun rumah, keluar dia 1 miliar, ratusan juta misalkan, atau puluhan miliar, tidak ada nilai sedekahnya sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Agar kita selalu terfokus bahwa rumah kita yang sejatinya itu ada di surga. Perbanyak membangun rumah itu di surga, bukan di dunia. Orang yang dia memperbanyak, mempercantik, memperindah, sah-sah aja. Tapi kalau berlebihan, bisa menyebabkan orang itu lupa dengan kehidupan akhirat, seakan-akan rumah itu akan ditinggalinya selamanya. Kata Allah Ta'ala, kalau 8 perkara ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, lebih mencintai para ayah, anak-anak, saudara, pasangan, lebih dia cintai. Kerabat saudara dia lebih cintai. Harta yang dia kumpulkan, perdagangan yang dia takutkan akan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang dia sukai, lebih dicintai olehnya inallah wa rasulih, dibandingkan Allah dan Rasulnya, dibandingkan jihadin fisabilihi, berjihad di jalannya. Fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa fil ayah dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la khilafi fi dhalik wa anna dhalika muqaddamun ala kulli mahbubin. Dalam ayat ini kata Imam Qurtubi, At-Taubah ayat 24, itu menjadi dalil akan wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya, dan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama tafsir atau yang lainnya. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih dikedepankan dari setiap semua bentuk kecintaan, dari semua bentuk orang-orang yang kita cintai, hal-hal yang kita cintai. Maka jangan sampai seorang yang dia cinta kepada ayahnya mengalahkan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sampai mengalahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Takut, ya, dianggap anak yang durhaka. Ketika ia mengelupkan Rasulullah SAW, orang tuanya enggak gitu. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia memeluk Islam, ibunya sampai bernadar bersumpah enggak akan makan, enggak akan minum. Sa'ad dengan tegarnya mengatakan, meskipun kau punya 1000 nyawa, saya tidak akan kembali kepada agama yang lama, murtad dari Islam. Ya. Maka siapa yang dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dari 8 perkara yang dicintai oleh orang ini, oleh semua orang, maka itu menunjukkan tanda kesempurnaan daripada imannya. Maka iman kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW itu wajib. Ya.
Wa huwa dalilul iman wa huwa dalilun ala atau wahiyya dalilun ala imani shadiq. Demikian pula cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bukti kebenaran iman seorang yang begitu tulus. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dibandingkan hartanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya. Maka ada seorang penyair beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqun la ata'tahu, innal muhabba liman yuhibbu muti'u." Seandainya kecintaanmu itu benar, pasti engkau akan mentaatinya, karena sungguh orang yang dicintai kepada siapa yang mencintainya dia akan mentaatinya. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ini pelajaran yang berharga terkait dengan mahabbatun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, betul-betul cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu mendalam. Ya. Sampai beliau berani rela untuk menebusnya dengan dirinya sendiri, dengan anaknya, dengan hartanya, bahkan dengan dunia seluruhnya. Ya, kalau dulu para sahabat mereka berlomba-lomba untuk menjadi pelayan Nabi, ya, untuk kemudian menjaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun saat ini ketika Nabi telah wafat, kita sudah berpisah dengannya 15 abad yang silam. Secara fisik kita tidak pernah melihatnya, namun di sana ada tanda-tanda orang dikatakan dia telah mendapatkan kecintaannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda itu yang pertama adalah tamanni ru'yatih. Sangat berkeinginan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat menginginkan. Maka orang yang bercita-cita, berkeinginan kuat untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi dalilun ala sidqi mahabbatihi, merupakan dalil akan kejujuran, ketulusan dari cintanya dia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lidha harisa 'alaiha as-salihun. Karenanya orang-orang saleh terdahulu hingga saat sekarang mereka bersemangat sekedar menghadirkan, kepengen ketemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingin ketemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya lewat mimpi. Meskipun sekedar hanya bisa melihat Nabi di alam mimpi, di mana syaitan secara khusus tidak bisa menyerupai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyerupai Nabi yang lain, sosok yang lain memungkinkan bagi syaitan. Tapi untuk sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu tidak bisa untuk menyerupainya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengenali sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tingginya, kemudian rambutnya, sifat rambutnya, ya. Kemudian panjang pendeknya, sampai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan secara spesifik. Ya, semuanya apa? Dalam rangka untuk memastikan apa yang dilihat adalah benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, ada seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau ini adalah sosok yang paling aku cintai dibandingkan diriku sendiri."
Engkau juga sosok yang paling aku cintai dibandingkan anakku sendiri. Dan sungguh ya Rasulullah, ketika aku berada di rumah, maka saya selalu mengingatmu. Dan saya enggak sabar untuk atau hingga bertemu denganmu. Karena para sahabat bertemu Nabi itu, ya, kalau tidak ada pertemuan khusus di rumahnya, maka menunggunya di mana? Di salat berjamaah. Salat 5 waktu. Sahabat ini enggak sabar menanti ketemu dengan Nabi pada pelaksanaan salat berjamaah. Kemudian aku teringat, kalau nanti saya mati, engkau juga meninggal, maka saya paham kalau nanti engkau masuk surga, pasti engkau akan dikumpulkan bersama para nabi. Tapi jika aku masuk surga, saya khawatir, saya takut tidak bisa melihatmu. Padahal di dunia saya sholat bareng denganmu, saya sering melihatmu, bersamamu dalam kondisi safar, mukim, dan seterusnya. Jadi sahabatnya sangat merindukan, ada nggak jaminan nanti ketika nanti di surga kita masih bisa berkumpul, saya masih bisa melihatmu. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak bisa menjawab, menjelaskan bagaimana nasibnya nanti para sahabat atau para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga. Pastinya kan tingkatannya berbeda. Maka Nabi pun tidak bisa menjawabnya, hingga kemudian turun wahyu yang menyebutkan tentang keutamaan akan hal ini, kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan surat An-Nisa di ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Ya. Maka dari keterangan yang mulia ini, ayat yang Allah turunkan itu menjadikan pelipur lara bagi para sahabat yang mereka ketika di dunia diizinkan untuk bisa bersama Nabi, maka di akhirat pun juga tetap sama. Dengan catatan apa? Mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi para sahabat. Ayat ini juga berlaku bagi para umatnya, pemeluknya hingga hari ini, hingga akhir zaman. Maka kita ada kesempatan jamaah untuk bisa berkumpul bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dengan seorang yang selalu berupaya, berkeinginan kuat untuk melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan min asyadi ummati li hubban, di antara umatku yang paling cintanya kepada Nabi, kepadaku, atau sangat cintanya kepadaku, nasun yakununa ba'di, itu orang-orang yang hidupnya setelah aku, yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Mereka salah di antara mereka itu apa? Sangat berkeinginan untuk melihatku meskipun menebusnya dengan keluarga dan hartanya. Sampai sedemikian. Ya. Dan itu bisa diupayakan dengan seorang yang berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dalam ajaran-ajarannya. Yang berikutnya, di antara tanda kecintaan seseorang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
adalah ia tamanni ru'yati syai'in min atharihi. Ada keinginan kuat, ada keinginan untuk melihat sebagian atau sesuatu atau sisa dari peninggalan-peninggalannya. Meskipun ini sangat teramat susah untuk sesuatu yang dikatakan sisa peninggalan Nabi yang sudah lewat dari 15 abad yang silam. Para ulama seperti dikatakan Ubaidah As-Salmani. Ubaidah As-Salmani ini pernah dihadapkan di sisinya itu salah satu rambut Rasulullah SAW. Dihadirkan di hadapannya. Di mana rambut ini berasal dari sahabat Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Lantas ia berkomentar, Ubaidah As-Salmani, la an yakuna indi minhu sya'ratun ahabbu ilayya min kulli safra wa bayda ala dhahril ard. Ya. Kalau seandainya ada di sisiku satu rambut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih aku cintai dibandingkan semua emas, semua perak yang ada di muka bumi ini. Yang kita lihat pada hari ini, orang tuh berlomba-lomba, rakusnya luar biasa, sampai Allah Ta'ala kemudian datangkan malapetaka karena kerakusan seorang terhadap emas dan perak, terhadap harta dunia. Terkait dengan asarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas atau peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mungkin pedangnya gitu ya, atau rambutnya, atau sepatunya gitu ya, atau jubah perangnya misalkan. Ini sesuatu yang sangat susah untuk kita validasi akan keasliannya. Ya. Sehingga sangat memungkin tidak sangat susah untuk memastikan kebenarannya. Kalau klaim, sekedar klaim, ya maka semua orang bisa mengatakannya. Semua orang bisa mengaku demikian. Ya sekarang tuh bisa lihat yang pergi ke museum di Turki yang menyimpan peninggalan Nabi, setiap pulang membawa rambut. Nah, rambutnya Nabi itu berapa? Yang disimpan di museum itu, kalau itu benar, tapi setiap pulang ada yang bawa. Nabi tunjukkan ini rambut Nabi, orang pada tabaruk ala berkah. Kalau dulu di zaman-zaman awal, zaman tabi'in, zaman sahabat itu masih mending lah, masih jaraknya masih dekat. Kalau ada orang yang sakit di antara kaum muslimin gitu, Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyimpan rambut Nabi, maka rambut itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam air yang dalam botol itu, kemudian diminumkan, orang itu sembuh dengan kuasa Allah Ta'ala. Itu memungkinkan karena masih dekatnya, apalagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang tidak mungkin, sangat susah. Yang namanya sanad saja Pak, bisa dipalsukan. Ya, misalkan ini, saya kemarin tuh ngobrol sama orang Cirebon. Orang Cirebon itu apa? Kan ada satu wali di sana ya. Namanya wali siapa? Wali Gunung Jati ya. Itu semua orang Cirebon kebiasaan mereka apa? Menasabkan dirinya kepada Sunan Gunung Jati. Jadi semuanya anak keturunan Gunung Jati. Ya. Nyambung gak nyambung, semua mereka akan berusaha untuk membacakan silsilah diri mereka sampai ke Sunan Gunung Jati. Ya, artinya sangat susah untuk kita menvalidasi peninggalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di zaman yang sekarang itu kejujuran itu hilang.
Ya, sekarang kita diuji dengan kejujuran yang hilang. As-sidq dalam segala sisi. Maka banyak nasihat-nasihat para ulama, para pendidik itu apa? Utamakan kejujuran. Tanamkan kejujuran sejak dini. Ya, jujur itu sangat berat, sangat susah. Karena terkait dengan kepentingan duniawi, orang itu nggak berani jujur, takut untuk jujur. Anak-anak pada hari ini kita dapati sebagian mereka bisa tidak jujur, berbohong, berdusta. Takutlah perbuatannya ketahuan. Salut kalau ada anak yang dia bisa berani jujur. Meskipun dia salah, tapi kita hargai kejujurannya itu. Maka para orang tua tanamkan kejujuran pada anak. Ya. Kita sendiri juga berlatih jujur dalam segala hal yang kita menjadi amanah di dalamnya. Taib jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga, tanda kecintaan seorang kepada Nabi adalah dia akan melakukan begitu besarnya pengorbanan dirinya untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melebihi dari selainnya. Kita lihat para sahabat, perjuangan mereka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Yang sudah kita tahu bagian perjuangan daripada seperti Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Maka orang yang benar-benar cinta kepada Nabi SAW, dia akan berani berkorban, mengorbankan dirinya dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena itulah tanda kecintaan dia kepada Nabi yang mulia SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menjaga seorang diri supaya Nabi itu merasa tenang dalam istirahatnya. Ya. Yang keempat, as-sam'u lahu wa ta'ah. Tanda cintanya seorang kepada Nabi itu adalah dia mendengar dan dia taat kepada sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ya kita mengikutilah sunnah Rasulullah SAW. Di mana sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar sebagai pengetahuan, wawasan semata. Kita ikuti, kita mendengar, kita taat. Ya, baik itu dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, akhlak, adab dan yang lainnya. Berusaha untuk mendengar, mentaati Rasulullah SAW. Yang kelima, ad-difa'an sunnatihi, dia berjuang untuk membela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Semuanya berusaha untuk apa? Membela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bukan orang-orang yang maksum. Sehingga kalau ada satu orang, satu ulama misalkan yang tergelincir, yaitu bukan menjadi dalil. Ya, kita harus bisa memilah. Kalau memang itu tergelincir, ya tergelincir. Ya, bukan kita bela. Yang kita bela adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau pribadi ulama tersebut, iya, na'am, kita bela. Tapi kesesatannya, penyimpangannya tidak. Ya. Maka tidak ada ulama yang mereka sengaja, ulama rabbaniyin yang menjadi pewaris para nabi sengaja untuk menyesatkan umat dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sengaja. Tapi karena keterbatasan ilmu, ya keterbatasan daripada pengetahuan mereka, ya, informasi yang mereka dapatkan, bisa jadi menyebabkan mereka kemudian tergelincir. Ya. Tapi yang jelas tidak ada ulama kecuali mereka berusaha untuk membela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Yang terakhir, al-istihad fi nasli sunnatihi wa idhar tariqatihi.
Tanda cinta seorang kepada Nabi yang mulia SAW adalah dia bersungguh-sungguh untuk menebarkan sunnah tersebut. Kemarin kita dapat pelajaran murid Syekh Albani, ini Syekh masyhur bin Hasan Al-Salman, saat salat duhur kalau nggak salah, salat duhur, beliau menjadi imam. Beliau mengatakan, saya musafir. Mungkin ada di antara kalian yang musafir juga, tapi saya musafir dan saya akan salat sesuai dengan haknya musafir. Itu apa? Salatnya qashar. Maka nanti kalau misalkan saya salam, kalian menyempurnakan 2 rakaat karena salat duhur. Kalau yang sama-sama musafirnya, maka cukup salam saja. Nah, terus terjadi keunikan. Apa keunikannya? Syekh masyhur itu beliau tidak mengeraskan salamnya. Jadi beliau salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu beliau mengatakan, Atimu salatakum fa inna qaumun sufrun. Sempurnakan salat kalian karena sungguhnya kami ini adalah orang-orang musafir. Setelah salat beliau menjelaskan. Setelah salat sempurna semuanya dijelaskan. Ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qashar itu bukan sekedar rukhsah. Qashar itu bukan sekedar rukhsah, pilihan, bukan. Nah, ini ketetapan lazim. Ketetapan yang harus diambil bagi orang yang musafir. Kecuali kalau dia salatnya bersama orang mukim. Kalau imamnya mukim, bagi dia harus sempurna. Tapi kalau dia salatnya sendiri bagi musafir, bagi dia adalah ketetapannya adalah qashar. Karena Nabi pernah mengqashar salat 19 hari ketika di Mekah. Ya, 19 hari ketika di Mekah. Seperti itu. Maka beliau mengatakan safar itu atau qashar dalam safar bukan sekedar rukhsah. Itu ketetapan seperti hanya dengan salat sempurna. Dan asalnya salat itu memang 2 rakaat qashar. Asalnya salat itu qashar. Ya, ketika Nabi hijrah baru kemudian dibedakan antara mukim dengan musafir. Terus kemudian menjelaskan tentang kalau orang dia menjadi imam, dia musafir jadi imam, dan di antara jamaah ada yang mukim, maka dia salamnya itu apa? Sendiri. Dia salam sendiri, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat tadi, Atimu salatakum, ya, fa inna qaumun sufrun. Itu sunnahnya. Ya. Dan ini banyak orang nggak tahu tentang fikih yang seperti ini. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk bisa menebarkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kita menampakkan jalan Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khalayak. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.